Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan saya akan memaparkan materi tentang pengetahuan keterampilan dasar mengajar pada mata kuliah Micro Teaching. Dosen pengampu Dr. Sri Mulyati MPD. Dari anggota kelompok B3.1 yaitu saya sendiri, Dinda Claudia Aryani NIM 1952000051. Yang kedua ada Isdihar 2 Syafa Umaimah NIM 1952000059. Yang ketiga Rina Dwi Astuti NIM 1952000074. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Nah, untuk latar belakang sendiri mengapa kelompok kami membahas tentang pengetahuan keterampilan dasar mengajar. Nah, kami akan menjelaskan bagaimana seorang pendidik mempunyai keterampilan dasar mengajar. Salah satunya yaitu membuka dan menutup pelajaran, yang merupakan salah satu aspek yang penting dari kegiatan guru. Interaksi di dalam kelas cenderung dipenuhi oleh kegiatan pembicaraan. Oleh karena itu, perlu adanya pembukaan dan penutup pelajaran. Selain membuka dan menutup pelajaran, kami juga membahas keterampilan guru membimbing diskusi kelompok kecil dan mengelola kelas. Dalam kegiatan belajar mengajar menjelaskan merupakan tindakan yang banyak dilakukan terutama oleh guru. Apabila seorang guru menjelaskan, artinya guru tersebut memberikan informasi sedemikian rupa sehingga siswa benar-benar mengerti dan memahami apa yang diinformasikan oleh guru. Keterampilan menjelaskan sangat penting bagi guru karena sebagian besar percakapan guru yang mempunyai pengaruh terhadap pemahaman siswa adalah berupa penjelasan. Penguasaan keterampilan menjelaskan yang didemonstrasikan guru memungkinkan siswa memiliki pemahaman yang mantap. Selanjutnya, tujuan 1. Mengetahui keterampilan dasar mengajar. 2. Mengetahui alasan pentingnya keterampilan dasar mengajar. 3. Mengetahui macam dari keterampilan dasar mengajar. Selanjutnya, untuk pengertian pengetahuan keterampilan dasar mengajar. Secara deskriptif, mengajar atau teaching diartikan sebagai proses menyampaikan informasi atau pengetahuan dari guru, dosen, instruktur kepada siswa. Pengertian mengajar tersebut adalah proses menyampaikan atau transfer atau memindahkan karena dalam mengajar memang ada unsur menyampaikan atau transfer dari pengajar kepada siswa. Oleh karena itu, mengajar yang diartikan proses menyampaikan atau transfer maknanya adalah menyebarluaskan atau memperkaya pengalaman belajar siswa sehingga dapat mengembangkan potensi siswa secara maksimal. Keterampilan dasar mengajar atau teaching skill adalah kemampuan atau keterampilan yang khusus yang bersifat mendasar dan melekat serta harus dimiliki dan diaktualisasikan serta harus dimiliki oleh setiap guru, dosen, atau instruktur dari berbagai bidang studi dalam melaksanakan tugasnya agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Keterampilan dasar mengajar yaitu keterampilan yang bersifat generik atau keterampilan dasar teknik instruksional yang harus dikuasai guru selama mengajar. Mengapa begitu? Karena keterampilan dasar mengajar itu sangat mempengaruhi dalam keberhasilan proses belajar mengajar. Sehingga sebelum guru mengajar, seorang guru harus mempelajari terlebih dahulu apa saja hal-hal yang harus dipelajari dan dikuasai. Selanjutnya, yang C, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama, keterampilan membuka pelajaran. Secara khusus, tujuan membuka pelajaran adalah yang pertama, menarik perhatian siswa yang dapat dilakukan dengan A. Meyakinkan siswa bahwa
materi atau pengalaman belajar yang akan dilakukan berguna untuk dirinya. B. Melakukan hal-hal yang dianggap aneh bagi siswa, misalnya dengan menggunakan alat bantu. C. Melakukan interaksi yang menyenangkan. Yang kedua, menumbuhkan motivasi belajar siswa yang dapat dilakukan dengan A. Membangun suasana akrab. Yang kedua, menumbuhkan motivasi belajar siswa yang dapat dilakukan dengan A. Membangun suasana akrab sehingga siswa merasa dekat, misalnya menyapa dan berkomunikasi secara kekeluargaan. Yang B. Menimbulkan rasa ingin tahu, misalnya mengajak siswa untuk mempelajari suatu kasus yang sedang hangat dibicarakan. Yang C. Mengkaitkan materi atau pengalaman belajar yang akan dilakukan dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, keterampilan menutup pelajaran. Menutup pelajaran dapat dilakukan dengan cara A. Merangkum atau membuat garis-garis besar persoalan yang baru dibahas, sehingga siswa memperoleh gambaran yang menyeluruh dan jelas tentang pokok-pokok persoalan. Yang B. Memusatkan perhatian terhadap hal-hal pokok agar informasi yang telah diterima dapat membangkitkan minat untuk mempelajari lebih lanjut. Yang C. Mengorganisasikan kegiatan yang telah dilakukan untuk membentuk pemahaman baru tentang materi yang telah dipelajarinya. Yang D. Memberikan tindak lanjut serta saran-saran untuk memperluas wawasan yang berhubungan dengan materi pelajaran yang telah dibahas. Selanjutnya yang C, yaitu tujuan membuka dan menutup pelajaran. Yang A. Menimbulkan perhatian dan motivasi siswa terhadap tugas-tugas yang akan dihadapi. B. Memungkinkan siswa mengetahui batas-batas tugasnya yang akan dikerjakan. Selanjutnya yang C, siswa dapat mengetahui pendekatan-pendekatan yang akan digunakan dalam mempelajari bagian-bagian pelajaran. D. Memungkinkan siswa mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang dikuasai dengan hal-hal baru yang akan dipelajari. Selanjutnya C. Keterampilan memberi penguatan. Penguatan atau reinforcement adalah segala bentuk respons, apakah bersifat verbal ataupun nonverbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik atau feedback bagi siswa. Tujuannya yaitu pemberian penguatan adalah meningkatkan perhatian siswa terhadap pelajaran, merangsang dan meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan kegiatan belajar, dan membina tingkah laku siswa yang produktif. Selanjutnya yang D, ada keterampilan bertanya. Guru perlu menguasai keterampilan bertanya karena guru cenderung mendominasi kelas dengan ceramah. Pertanyaan yang baik mempunyai berbagai fungsi antara lain. Pertama, mendorong siswa untuk berpikir. Kedua, meningkatkan keterlibatan siswa. Ketiga, merangsang siswa untuk mengajukan pertanyaan. Yang keempat, mendiagnosis kelemahan siswa. Yang kelima, memusatkan perhatian siswa pada satu masalah. Dan yang terakhir, yang keenam, membantu siswa mengungkapkan pendapat dengan bahasa yang baik. E. Keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan sangat penting bagi guru karena sebagian besar percakapan guru yang mempunyai pengaruh terhadap pemahaman siswa adalah berupa penjelasan. Komponen keterampilan menjelaskan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pertama, merencanakan materi penjelasan yang mencakup A. Menganalisis masalah, B. Menentukan hubungan, serta C. Menggunakan hukum, rumus, dan generalisasi yang sesuai. 2. Menyajikan penjelasan yang mencakup A. Kejelasan, yaitu keterampilan yang erat kaitannya dengan penggunaan bahasa lisan. B. Penggunaan contoh dan ilustrasi yang bisa dilakukan dengan pola induktif atau deduktif. C. Pemberian tekanan yang dapat dilakukan dengan berbagai variasi gaya mengajar dan membuat struktur sajian. F. Keterampilan mengadakan variasi.
Variasi adalah keanekaan yang membuat sesuatu tidak monoton. Variasi di dalam kegiatan pembelajaran dapat menghilangkan kebosanan, meningkatkan minat dan keingintahuan siswa, melayani gaya belajar siswa yang beragam, serta meningkatkan keaktifan siswa. Komponen keterampilan mengadakan variasi dibagi menjadi 3 kelompok sebagai berikut. A. Variasi dalam gaya mengajar yang meliputi variasi suara, pemusatan perhatian, kesenyapan, pergantian posisi guru, kontak pandang, serta gerakan badan dan mimik. B. Variasi pola interaksi dan kegiatan. C. Variasi penggunaan alat bantu pengajaran yang meliputi alat atau bahan yang dapat didengar, dilihat, dan dimanipulasi. Dalam mengadakan variasi, guru perlu mengingat prinsip-prinsip penggunaannya yang meliputi kesesuaian, kewajaran, kelancaran, dan kesinambungan, serta perencanaan bagi alat atau bahan yang memerlukan penataan khusus. G. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses yang teratur dalam melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka kooperatif yang optimal dengan tujuan berbagai informasi atau pengalaman, mengambil keputusan atau memecahkan suatu masalah. Beberapa hal agar diskusi berjalan dengan baik yaitu: A. Diskusi hendaknya berlangsung dalam iklim yang bebas dan penuh dengan keterbukaan, kehangatan hubungan antar pribadi, keantusiasan berpartisipasi, kesediaan menerima dan menghargai pendapat orang lain. B. Perencanaan yang matang akan mempertinggi efektivitas diskusi. Perencanaan meliputi 1. Pemilihan topik atau masalah. 2. Perencanaan dan penyiapan bahan-bahan pengait. 3. Menyiapkan diri sebaik-baiknya sebagai pimpinan diskusi. 4. Penataan besarnya kelompok. Lalu pengaturan tempat duduk yang menyenangkan. H. Keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikan ke kondisi yang optimal jika terjadi gangguan, baik dengan cara mendisiplinkan atau melakukan kegiatan remedial. Tujuan penggunaan komponen dalam kelas yaitu: 1. Mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya. 2. Membantu siswa untuk mengerti tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas dan memahami bahwa teguran guru merupakan suatu peringatan dan bukan kemarahan. Yang ketiga, menimbulkan rasa kewajiban melibatkan diri dalam tugas serta bertingkah laku yang sesuai dengan aktivitas kelas. 4. Keterampilan yang berkaitan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal. Komponen keterampilan 1. Keterampilan yang berkaitan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. 2. Menunjukkan sikap tanggap. Melalui perbuatan siswa tanggap ini, siswa merasa bahwa guru hadir bersama dengan mereka dan tahu apa yang mereka perbuat. Pesan ini dapat ditunjukkan dengan cara memandang kelas secara seksama, gerak mendekati, memberikan pernyataan, dan memberikan reaksi terhadap gangguan serta kekacauan. 3. Membagi perhatian. Pengelola kelas yang efektif ditandai dengan pembagian perhatian yang efektif pula. 4. Memusatkan perhatian kelompok. Perbuatan ini penting untuk mempertahankan perhatian siswa dari waktu ke waktu dan dapat dilaksanakan dengan cara menuntut tanggung jawab siswa. 5. Memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas. Demikian paparan dari kelompok kami. Banyak kekurangannya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.